Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doakan guru-guru kita dan juga orang tua kita dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kita, kajian tafsir tematik. Pada malam hari ini kita sampai pada ayat-ayat mukjizat bagian 3. Bagian pertama kita membahas tentang mukjizat Al-Qur'an terkait dengan apa yang ada di laut darat apa laut rien? Laut rien. Lalu kemudian bagian kedua minggu kemarin kita membahas tentang mukjizat Al-Qur'an yang ada di darat, dan malam hari ini kita akan membahas tentang ayat-ayat mukjizat Al-Qur'an yang kaitannya dengan langit, dengan yang ada di langit. Langit niku pundi? Nah, dulu itu zaman dulu namanya langit itu wis sing ketok niku langit. Tapi ternyata di para ilmuwan dan juga setelah dipahami lebih teliti lagi dari ayat-ayat Al-Qur'an, namanya langit itu adalah angkasa. Jadi kalau dalam bahasa Arab yang biasanya dipakai oleh Al-Qur'an kan as-sama. As-sama niku langit, dan itu maknanya ternyata angkasa. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, yang pertama kita akan membahas tentang penciptaan alam semesta. Penciptaan alam semesta niki diantaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surat Al-Anbiya atau surat yang ke-21 ayatnya 30. Al-Anbiya ayat surat ke-21 berarti sebelum juz 22 sepertinya. Juz 17 Mas Yan. Ayatnya 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqna waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Awalam yaro, dan apakah tidak mengetahui alladzina, orang-orang kafaru yang pada kafir itu. Apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui annas samawati, sesungguhnya langit, wal ardo, dan bumi, kanata, kedua-duanya adalah rotkon, dahulunya menyatu. Langit dan bumi itu jadi satu. Fafataqna huma, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Waja'alna minal ma, dan kami menjadikan
dari air kulla syai'in segala sesuatu hayyin yang hidup. Jadi sesuatu apapun yang hidup niku ada kaitannya dengan air. Afala yu'minun, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Sudah dihadapkan dengan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah di langit di bumi kok masih enggak beriman. Nah, niki di kata apa terkait dengan mukjizat Al-Qur'an ini? Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, niku di kata rotkon fafataknahuma. Jadi ada di bahasa kita mungkin 2 kata gini niku. Tapi niku nggih bisa 4 kata niku. Rotkon 1, fafatak 2, na 3, huma 4. Kelihatannya kalau dilihat oh kan cuma 2 kata gitu. Nah, tapi itu sebenarnya bisa 4. Karena Al-Qur'an, kata dalam Al-Qur'an dalam bahasa Arab itu sok menyimpan sesuatu, atau dalam bahasa kita itu kata ganti. Dhamir kalau dalam bahasa Arabnya. Simpan. Nah, kata rotkon yang tadi kita lihat sama-sama niku diterjemahkan sebagai suatu yang padu, digunakan untuk merujuk pada 2 zat berbeda yang membentuk satu kesatuan. Jadi dulu niki semua satu. Nah, lalu kemudian dipisahkan antara keduanya. Ada bumi dan langit gitu. Artinya begitu. Nah, terkait dengan hal ini, Bapak dan saudara-saudara, ilmu pengetahuan belum lama nggih, sesudah tahun 1980-an niku ada teori tentang Big Bang. Bukan Big Boss, Big Bang. Kalau Big Boss merek celana nggih kados. Enten nggih merek celana Big Boss. Macam-macam. Sing sering teng pasar ngertos bre. Nah, ditemukan seperti ini ilmu pengetahuan. Jadi Big Bang niku Bapak kisahnya. Jadi setelah ledakan itu terjadi proses evolusi bintang hingga terbentuk matahari dan semuanya termasuk bumi. Peristiwa ledakan yang terjadi pada masa itu disebut T sama dengan 0. Nah, kita mboten ngertos nggih, kumpul ilmune wong-wong niku. Yang menjadi awal perhitungan waktu. Baru waktu itulah niku baru ada waktu. Sebelumnya tidak ada waktu. Kalau kita waktu saja tidak bisa memikirkannya ada waktu dan tidak, maka kita terlalu sulit makanya untuk memikirkan zat Allah. Maka di dalam satu makalah disebutkan kita jangan mikir zat Allah. Zat Allah niku enten di dalam Al-Qur'an dikatakan ada wajah Allah. Dalam Al-Qur'an itu kan kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu rusak kecuali wajahnya. Itu tidak boleh dibayangkan fisik seperti wajah manusia. Kita tidak diberi satu potensi, artinya prosesor kita yang di dalam tubuh kita itu nggak akan mungkin gaduk. Sama dengan tidak gaduknya kita waktu ada dan tidak ada. Kita ngertinya waktu niku saged dipikirkan ada karena kita di dalam waktu. Saat tidak ada waktu kita berarti di luar waktu dan tidak mungkin. Kita loh, karena kita ini begitu alam semesta diciptakan dia niku enten waktu dan kita di dalam. Sama seperti seekor ikan niku kalau memikirkan ada ikan lain hidup di luar air kan mungkin. Nah, maka air saya bisa bayangkan begini. Niki imajinasi. Ikan itu godhog-godhog. Kok ono ya wong iso urip nang di luar air. Niku ikan.
Jadi ikan itu suatu hal yang mustahil saya bisa hidup di luar air. Maka manusia juga begitu, tidak mungkin hidup di luar waktu. Pasti ada waktu. Nah Pak, niko sing orang-orang yang bisa melipat waktu atau waktunya jadi panjang, ini ku barokah namanya. Waktu jadi panjang itu kan barokah. Padahal waktu nggih tetap 24 jam. Tidak bisa. Cuma orang ada yang sehari itu terasa cepat dan nuwun sewu tidak berguna. Tapi ada orang yang hari-harinya itu sangat produktif dan bermakna. Nah, ini ku barokah. Nah, kita memikirkan zat Allah seperti tadi, wajah Allah tidak mungkin, kita tidak didesain untuk seperti itu. Ya, maka yang kita pikirkan adalah ciptaan-ciptaannya. Itu diantaranya hal-hal seperti ini. Nah, ini kalau dilanjutkan ilmunya, ini ada hubungannya dengan hidrogen. Hidrogen mengalami reaksi nuklir menghasilkan helium dan membentuk unsur lain dalam alam semesta. Dan paham gak kita? Apa enten sing pernah belajar ngoten? Pahami nek nuklir niku meledak emak dhuwur. Niki kan tadi niku kan Big Bang. Big Bang niku kan ledakan besar. Ini kalau dibayangkan Allah itu menciptakan itu kan langsung kun fayakun. Der gitu loh maksudnya. Nah, itu dernya niku baru dipahami oleh pengetahuan akhir-akhir ini yang kemudian teorinya disebut Big Bang. Nah, saat orang itu mengetahui teori Big Bang kok sama dengan ayat Al-Qur'an yang ada di surat Az-Zariyat ayat 30 tadi, maka kudune Al-Qur'an ini tenanan. Kan begitu. Nah, maka saya sering mengatakan ini. Mukjizatnya Nabi Musa niku hebat. Bisa membelah lautan dengan memukulkan tongkat. Mukjizatnya Nabi Isa itu hebat. Orang mati dihidupkan. Mukjizatnya Nabi Nuh niku hebat. Karena begitu berdoa maka kenapa semua daratan kelem kan ngaten. Tapi mukjizatnya mereka beliau-beliau itu sakniki pun boten saged dipirsani mata kita. Tetapi mukjizatnya Nabi Muhammad adalah salah satunya Al-Qur'an. Dan sampai sekarang masih bisa bahkan kita nikmati dan kita lihat dan kita rasakan. Kalau mau mencari, di antaranya kita nggak mencari, sudah ada yang mencari para ilmuwan itu. Kemarin yang pada waktu di lautan kan ada api di dalam laut. Niku kan kelihatan, Pak. Artinya saat kita melihat api dalam laut lalu dicocokkan dengan Al-Qur'an, terjadilah yang namanya mukjizat dan kita bisa menyaksikan sampai sekarang. Dan kalau dipelajari aturan-aturan Al-Qur'an, baik itu aturan hidup pribadi maupun sosial, niku pasti membuat satu ketentraman. Itu juga mukjizat sebetulnya. Karena nopo orang-orang itu memikir gitu ada hak asasi manusia, ada undang-undang dasar 1945 dan lain-lain. Tapi tatanan-tatanan yang terbaik itu adalah Al-Qur'an. Nilai-nilainya. Nah, sejak dulu yang namanya orang ya api kare tonggo kan mesti itu. Semua loh, ngene pun dimawon, daerah manapun niku nek jenenge serawung niku tetap bagus, apalagi dengan orang terdekat di sekeliling. Ya, orang terdekat itu sinten yang paling dekat? Ya, paling dekat berarti keluarga. Nah, berarti kan melanjut ke sekeliling. Karena begitu kita itu terjadi masalah dengan orang terdekat, niku kadang-kadang pikiran yang pun ruwet dan macam-macam dan itu akan menggelisahkan. Padahal orang niku yang digayu diantaranya adalah ketentraman, kebahagiaan. Nah, niku mukjizat Al-Qur'an bisa kita rasakan, bisa kita lihat gitu. Bahkan Al-Qur'annya bisa kita sentuh. kita baca. Nah, itu Big Bang ada di kata rotkon di dalam
Quran surat Al-Dzariyat ayat 31 nggih. Yang kedua, itu ada di Al-Dzariyat ayatnya 47. Kalau tadi Al-Dzariyat 30, sekarang Al-Dzariyat ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Was-samaa'a dan langit banainaha, kami bangun langit itu bi'aidin dengan kekuasaan kami. Wa inna lamusi'un, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara, niku kata pasnya yang disebut mukjizat ada di mana? Niku di kata lamusi'un. Kata yang terakhir niku. Lamusi'un niku artinya kami benar-benar meluaskannya. Bahasa Indonesia yang lain, kami benar-benar mengembangkannya. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara, niki penelitian ilmuwan dilakukan kira-kira 1900-an. Itu ada seorang ilmuwan yang menemukan, tetapi belum ada yang mau mendengarkan. Nah, ilmuwan itu mboten mau mendengarkan sampai kemudian pada 1928. Nah, ilmuwan niki mengemukakan teorinya 1917 sama pripun. Sekitar tidak ada 10 tahun, baru 1928 pada waktu ditemukan teropong yang besar oleh Edwin Hubble itu. Niku kan teropongnya dipancarkan ke melihat angkasa niku, dan ternyata hasil penelitiannya mendapatkan alam semesta niku semakin mengembang. Terus mengembang. Al-Qur'an sudah memuatnya 1400 tahun yang lalu. Nah, niku kan betapa Al-Qur'an memang betul-betul diciptakan oleh Allah, penciptanya alam semesta. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita kan ingat nih, zaman-zaman sekarang niku yang menjadi kebanggaan orang kan memang teknologi nih. Siapa menguasai ilmu dan teknologi maka akan berkuasa atau di dunia. Enggak Pak, uang Pak yang berkuasa. Nggih, niku sebabnya diantaranya awalnya karena menguasai ilmu, teknologi, lalu dapat uang banyak. Kan ngoten. Nah, Bapak dan saudara-saudara, lalu seakan-akan kebanggaan orang yang sekarang ini itu sudah disiapkan, Al-Qur'an menjawabnya. Termasuk kata-kata, ayat-ayat yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini umpamanya nggih, alam semesta atau alam raya tidak dapat dibayangkan luasnya. Para ilmuwan mengukur jarak di alam semesta dengan ukuran tahun cahaya. 1 tahun cahaya sama dengan 9,46 triliun kilometer. 1 tahun jarak cahaya. Cahaya ini kan merambat gitu. Nah, saya pernah baca bahwasanya matahari dari sumber matahari ke bumi niku 8 menit. Ukurannya niku 8 menit. Nah, niku jarak kalau ditempuh dengan cahaya. Nah, sementara alam semesta niki baru bisa diukur oleh manusia niku sampai 4,3 tahun cahaya dari bumi. Berarti 9,46 dikali 4,3 tadi ini. Lah nggih niku lho ilmune kaya napa nggih? Nah nggih, saat para ilmuwan niku wis mikir mungkin mboten turu, mboten penak, ngipi wae ngipi penelitiannya gitu. Kita kan menikmati bahwa ini loh sebuah tanda bahwa Allah itu betul-betul Sang Maha Pencipta alam semesta. Berarti sing jenenge Gusti tenan iku nggih Gusti Allah, sing nyiptake alam semesta ini. Karena orang dulu kan
pasti bilang, nggih, nyembah sapa? Nyembah Gusti sing nyiptake alam kabeh. Al-Qur'an ngasih nama Islam, nggih. Islam dengan Al-Qur'an itu Rasulullah ngasih nama. Sing jenenge kae lho, sing jenenge sing nyiptake alam semesta niku Allah. Kan ngoten. Bapak-bapak niki luar biasa nih. Cuma mungkin karena memang bidang ilmu kita niku tidak di situ, jadi saya juga tidak di sini ilmu saya, sehingga kalau mau menerangkan lebih detail niku nggih mboten saged. Umpamanya kita jelaskan, ada orang menjelaskan umpamanya pertemuan antara sperma dengan ovum. Itu aja bagi sebagian orang ovum itu apa ya? Kan ngoten ta? Lalu nggih penjelasan-penjelasan seperti ini itu memang kudu bukan kudu, harus dipahami oleh orang-orang ilmuannya itu sendiri dan dikomunikasikan dengan bahasa-bahasa populer. Harusnya begitu. Bapak, niku yang kedua, alam niku mengembang terus. Kalau mengembang terus suatu saat pasti biasanya akan dor niku nggih kiamat. Niku pun dipersiapkan sejak awal. Dor kan begitu. Nah, itu adalah tiupan kalau dulu kita kenal yang namanya malaikat Israfil yang niup sangkakala. Nah, nek bayangannya ada orang mencoba mengilustrasikan trompetnya Pak yang diilustrasikan, lalu alam semesta ada di mana? Niku seperti enten trompet betul niku. Trompet kayak caca tahun baru niku. Nah, lah niku terus di deleng ngarepe ngoten niku, di deleng ngarepe kan biasanya disebul niki kan mengembang sedikit demi sedikit ya. Nah, pas malaikat Israfil niku digetaken dhuwur ngoten niku. Nah, habis itu Allah Subhanahu wa taala tanya kepada malaikat Israfil, "Sudah mati semua kah makhluk ini?" Wah, "Sampun Gusti." "Belum." "Sampun." "Belum." "Awakmu?" Loro ya. Maksudnya malaikat Israfil sendiri kan belum meninggal ya. Artinya dimatikan semuanya baru kemudian dihidupkan lagi. Ada kisah seperti itu yang diceritakan oleh guru-guru kami. Niku yang kedua, langit semakin mengembang atau meluas. Bapak dan saudara-saudari, niki berikutnya yang ketiga. Ketiga di sini ada di surat At-Tariq ayat 11. Wassama'i dzatir raj. Artinya demi langit yang mengandung hujan. Niki terjemahan dulu. Demi langit yang mengandung hujan. Ar-raj. Ar-raj niku kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rajiun niku maknane napa? Bali to nggih. Kembali. Nah, niki maknane ngoten niku. Langit yang mengandung hujan. Iya, langit mengandung hujan. Tetapi kata ar-raj itu sendiri makna aslinya kembali atau mengembalikan. Yang dikembalikan langit, Pak, dari bumi ini mboten cuma udan. Ternyata banyak sekali yang dikembalikan oleh langit. Termasuk orang memanfaatkan gelombang siaran radio, siaran TV, lalu HP dan lain-lain itu menggunakan perantara apa yang ada di angkasa. Mengandung apa yang bisa dikembalikan termasuk rambatan-rambatan gelombang seperti itu. Niki di antaranya selain gelombang-gelombang tadi kan air nggih. Kalau air kan memang sejak dulu sudah bisa dilihat. Tetapi ilmu pengetahuan setelah ditemukan itu ternyata yang dikembalikan tidak hanya air dalam bentuk hujan. Yang keempat ada di Quran surat Yunus ayat 5. Masalah matahari dan bulan yang tiap hari kita lihat
kecuali yang tidur pada siang hari mboten delok matahari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada sinina wal hisab. Niki letaknya ada di asyamsa diya'an wal qamara nura, yang artinya dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Jadi Bapak, Al-Qur'an niku menggunakan kata-kata untuk matahari niku dia. Dia niku bersinar. Sedangkan bulan bercahaya. Ternyata setelah ilmu pengetahuan ditemukan, kalau dulu kan orang ya bulan duwe cahaya dewe, matahari enggak ada cahaya dewe kan ngoten. Tapi setelah penelitian ilmu pengetahuan, bulan itu tidak mengeluarkan cahaya sendiri, tetapi cuma memantulkan dari matahari. Nah, niki sudah terkandung di dalam Al-Qur'an dengan kata yang berbeda. Kata yang berbeda, kalau matahari disebut dia itu adalah bersinar. Kalau awal komaro, nuro, dan bulan itu bercahaya. Ketelitian Al-Qur'an yang hanya kata-kata seperti itu menunjukkan betapa memang Al-Qur'an itu diwahyukan oleh sing nyiptakaken alam semesta. Wis luar biasa. Terutama Bapak yang merasakan luar biasa niki biasanya orang-orang ilmuwan sing boten Islam. Lah kene oleh ngeleki tahun-tahunan oleh neliti kok tiba-tiba mak tiba-tiba nek bahasa Jawa mak ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk kalau nang Al-Qur'an wis ono. Sehingga mereka kemudian beberapa di antaranya masuk Islam atau menjadi mu'min. Nah, niku penjelasannya seperti tadi nggih. Jadi agak sulit ngeten iki penjelasannya saya baca. Sebagaimana dibuktikan oleh sains di matahari terhadap suatu fenomena yang dinamakan dengan prominensa atau lidah api. Fenomena ini terjadi di bagian bawah matahari di mana suhu panasnya meningkat tajam akibat medan magnet. Oleh karena itu terbentuklah lidah api yang menjulur ke atas permukaan matahari kira-kira setinggi 500.000 km. 500.000 km niku jilatan matahari panasnya. Lidah api ini adalah sebuah pelita yang menyala-nyala dan menghasilkan cahaya dari dirinya sendiri. Jadi jilatan api itu menghasilkan sinar dengan sendiri. Nah, ini berbeda dengan bulan. Bulan hanya memantulkan kan gitu. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, niku yang keempat. Kita yang kelima. Kelima niku tentang garis edar. Biasanya kalau kita lihat di televisi zaman dulu niku maupun di gambar-gambar niku kan enten garis edar itu kayak garis matahari niku kan mboten pas bunder ngeten nggih. Enten sing ngelonjong gini, tapi tetap seperti itu mawon. Nah, maka kan kita sering mengetahui dalam kenyataan sehari-hari matahari niku kadang kita bilang, wah matahari ini rada ngalor, rada ngidul kan ngoten nggih. Itu bisa kita lihat di teras kita masing-masing. Terutama yang rumahnya menghadap ke utara niku nih. Pas matahari di utara niku lebih panjang. Lebih panas sih, Pak, saya kalau di utara. Nah, niki Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 3. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullu fi falaki yasbahun. Nah, niki letaknya ada
fi falaki yasbahun. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Itu ternyata semua niku ngoten niku. Garis edar membentuk pola masing-masing. Nah, ada polanya niku yang seperti komet Halley. Niku kan baru diketahui kalau sampai bertahun-tahun. Itu karena memang garis edarnya niku kalau niki kan gini nggih. Nah, kalau komet Halley niku kayak tali tampar di ujung sama ujung ngeten niki, dibunter ngeten niki. Sing satu ditarik gini. Jadi jauh sekali. Jadi baru bisa kita lihat kalau pas tahunnya di ujung tertentu itu. Maka lama sekali. Maka kadang-kadang terjadi gerhana matahari, yang gerhana matahari itu bisa hanya kita lihat gerhana matahari jenis apa, hanya bisa kita lihat tiap 20 tahun pokoknya. Ini kok karena garis edar. Kami kita punya lintasan, kalau lintasannya niku lonjong gini kan semakin lama. Nah, setiap planet-planet atau disebut bintang-bintang itu mempunyai garis edar masing-masing. Termasuk bumi, termasuk bulan. Dan sebanyak itu miliaran bintang niku mboten tabrakan. Karena sudah diatur. Orang zaman dulu nek mikir sakniki mobil niku kan kathah garis edar yang enggak tabrakan Pak. Di dalam mesin niku lho. Kinten-kinten lho. Kan enten aturannya sendiri-sendiri nih. Nah, ini tabrakan nggih rusak. Nah, begitu ditiup sangkakala trompetnya malaikat Israfil tadi ini kan ngerusak garis edar nih. Wong tiupane biasa sakmene kok dadi gede. Bapak-bapak rahimakumullah. Niki saya baca niki luar biasa nggih. Menurut ilmu astronomi, matahari bergerak dengan kecepatan luar biasa yang mencapai 720.000 km per jam. Balapane si Valentino Rossi niku paling nggih 300 paling. 300 km per jam. Lah, matahari niku kecepatannya 720.000. Pakai ribu loh, Pak. Kilometer per jam. Ke arah bintang Vega. Ini nggak semerap kula niki. Dalam sebuah garis edar yang disebut solar apex. Jadi orang-orang yang merasa menemukan itu ngasih nama ngoten-ngoten itu. Ini berarti bahwa matahari bergerak sejauh kurang lebih 17 juta 280.000 kilometer dalam sehari. 17 juta 280.000 kilometer sehari ini bergerak. Bersama matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak ini. Selanjutnya, semua bintang di alam semesta berada dalam suatu gerakan serupa yang terencana. Sebagaimana komet-komet lain di alam raya, komet Halley, sebagaimana terlihat di atas, juga bergerak mengikuti orbit atau garis edarnya yang telah ditetapkan. Tadi di ayat yang tadi sudah ditetapkan garis edarnya. Komet ini memiliki garis edar khusus dan bergerak mengikuti garis edar sehingga harmonis bergerak bersama-sama dengan benda-benda lain. Bapak-bapak dan saudara-saudara niki sing praktis nih. Sing praktik, wah tadi kudune tajwid riyen nggih, ben lali. Nggih, niki saya kutipkan doa ketika turun hujan yang berpetir. Kemarin kan tiba-tiba hujan kayak gitu nih. Sakniki nek kata orang-orang tua niku wis mulai ora iso diprediksi. Tiba-tiba ono udan salah mongso. Ngono sebutan yang salah mongso. Nah, angel kok nggih oleh melajari wis salah mongso ngoten mawon. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam niku mengajarkan kalau pada waktu hujan berpetir kita diajarkan doa ngeten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Subhanalladzi yusabbihur ra'du. Iku nek pendek men cukup ngoten niku. Subhanalladzi yusabbihur ra'du.
Maha suci Allah yang memuji, yang petir itu memuji dengan bertasbih. Mohon maaf, artinya kata nih. Maha suci Allah yang dengan memujinya bertasbihlah halilintar. Jadi halilintar niku caranya bertasbih tunduk kepada Allah dengan membunyikan halilintarnya. Niku kalau dilanjutkan akan ngeten iki. Gravitasi sesuatu ngeten iki kalau dijatuhkan pasti turun ke bawah. Hukum ngeten iki berarti hukum gravitasi itu adalah tunduknya alam pada Allah. Watu kok atos, watu atos, atosnya watu itu adalah ketundukan batu itu kepada Allah. Kemudian angin berembus. Makanya kan enten nggih Pak ukara ngeten iki. Nuwun sewu sanget. Ada orang-orang yang mampu bertasbih bareng-bareng alam semesta. Pernah dengar ngeten nggih? Paling enggak nek teng Al-Qur'an nggih Nabi Sulaiman. Zaman sakniki ada orang-orang yang betul-betul mempelajari tasbihnya alam semesta. Lalu kemudian bareng-bareng dengan dirinya bertasbih. Jadi dia bisa menyatu dengan alam lalu bertasbih bareng-bareng. Niku kalau ditanya tasbihnya apa subhanallah, Pak? Enggak. Lah pripun? Ya hakikinya iki hakikinya tasbih. Hakikinya tasbih niku lho. Kita niku kan muni subhanallah kan bertasbih kepada Allah. Hakikat tasbih itu kan ada di rasa dan batin kita nggih. Niku nek ceritakan pripun? Subhanallah. Ada ketundukan, ada rasa kagum, ada rasa eh, patuh, taat, engkau luar biasa dan macam-macam gitu. Niku hakikat dari bertasbih. Dan ada orang-orang yang mampu itu dan saat di alam begini, saat mendengar suara burung, burung bersuara itu ya, niku loh tasbihnya. Nah, gampangane ngeten iki. Niki gampilnya nggih. Enten bos duwe anak buah. Lalu anak buahnya dikasih tugas. Si A tugasnya 1 sampai 5. Si B tugasnya 6 sampai 10. Saat si A dan si B ini melakukan kerjaannya 1 sampai 5 dan 6 sampai 10 tadi, maka dia itu kan tunduk dan patuh. Tunduk dan patuhnya si A dan si B inilah bentuk tasbih. Maka kita sebagai manusia di alam semesta ini cuma manusia dan jin yang diberi kekuatan durhaka. Alam niku mboten saged durhaka. Sing jenenge tugase masing-masing alam niku nggih pun ditugasaken. Maka istilahnya orang dulu ada jagat cilik, jagat gede, sanes niku ada surat wahyu yang tersurat berupa Al-Qur'an. Wahyu yang tersirat berupa alam semesta. Alam semesta itu juga firman Allah, ngoten Pak. Karena hukum-hukum alamnya niku di dalam Al-Qur'an diterangkan niku pun enggak diubah-ubah lagi sama Allah. Termasuk seperti hukum gravitasi tadi. Nah, itu hukum-hukum itu adalah sudah menjadi firman atau menjadi ketetapan yang tidak diubah. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an itu di surat Ar-Ra'd ayat 13. Tadi kan doanya dari Rasulullah ya. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Kalau di dalam surat Ar-Ra'd ayat 13, yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Dan guru gluduk itu bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepada Allah. Oke, Bapak niki pun napa enten sing praktis malih.
Iki ada pertanyaan, kalau kemarin pertanyaannya Pak sinten Siono. Apa nek gampangane nek sebutan kita kula nggih. Enten telek terus kering apa suci? Saya jawab kan enggak. Memang enggak. Tetapi kalau ada tanah pernah kena kencing terus kering, baunya hilang, ada tiga Pak. Bau, rasa nek pengin ngrasakake nggih. Bau niku aroma nggih, bentuk sama rasa. Niki nek pun ilang jadi suci. Kalau memang yang awalnya najis, nggih mboten saged. Seperti teletong sapi kering jadi suci mboten. Tapi kalau tanah pernah kena kencingnya sapi umpamanya. Nah, kalau sudah kering dan tidak bau lagi niku dadi suci. Nanti niku pinten dinten nggih, Pak? Kira-kira kalau tanah kena kencing sapi 2 minggu. 2 minggu. Lah, kalau nuwun sewu nggih, Pak. Kalau ahli fikih, orang-orang yang mikir akan ngoten-ngoten hukum ngoten niku nggih diteliti tenan, Pak. Dilihat betul. Imam Syafi'i niku sampai meneliti tentang orang haid. Imam Syafi'i kan laki-laki mboten haid. Nah, niku minta tolong istrinya, Pak. Istrinya disuruh nyelidiki, penyelidikannya tidak untuk dirinya sendiri. Jangan-jangan kan karena bisa jadi kalau cuma satu orang kan boten bisa dirata-rata. Maka dia meminta istrinya niku meneliti tangganya kawan-kawannya. Ini tenang sampai berbulan-bulan. Nah, niku memang sampun bidangnya gitu. Imam Syafi'i di bidang fikih tadi, kalau ilmuwan di bidang sains, ilmu pengetahuan. Kita sendiri sebetulnya kalau lagi menekuni sesuatu kan sampai berhari-hari berbulan-bulan gitu Pak. Sami itu. Wong sekolah kita aja agar bisa membaca dan menulis niku pinten tahun niku kan. TK, SD niku baru sakit lah. Ya, cuma bidangnya beda-beda. Kadang ada orang mengatakan, "Oh, orang itu hebat ya." Karena dia bidangnya itu, Pak. Bapak-bapak, matur nuwun malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan menambah rasa khusyuk kita dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan ngapunten apabila ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.